Shalom, perkenalkan nama saya Cahya Sasangka, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dari SMA Katolik Sinlui II Surabaya. Saya sebagai mahasiswa PPG Batch 1 2025 yang mengikuti PPG dari LPTK STPK Semarang, Santo Fransiskus Asisi Semarang, akan menyajikan pembelajaran dengan model PBL dengan tema pelanggaran HAM menurut kitab suci. Nah, itu nanti akan dibelajarkan kepada para siswa kelas 11 fase F. Terima kasih. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saya absen dulu ya. Angelia, Aurel, Axel, izin Pak, Binu, Angel, Viral, masih berwarna kalian ngerti? Iya Pak. Kalian apa? Clarissa, Ian, Louis, Ellen, kalian baik yang belum dan ini kan hari ini saya tukar jam dengan Mister. Jadi ya kebetulan pas pagi-pagi. Jadi harapannya kalian pagi-pagi itu ya semangat belajar. Tolong menyiapkan diri dalam keadaan yang baik. Artinya kalau hari ini memang nanti kita akan memakai HP, tetapi tolong HP digunakan untuk proses pembelajaran, bukan digunakan untuk yang lain. Supaya nanti proses yang akan kita lalui selama belajar juga baik-baik saja. Tidak ada yang harus sampai HP-nya diambil atau kita. Baik, untuk kalian mungkin sudah lama ya kita nggak bertemu dalam pembelajaran. Masih ingat yang terakhir kita bahas apa? Pasti lupa. Tidak. Apa? Siapa yang masih ingat? Nah, materinya apa? Yang penting materinya apa? Kalian sudah iya, kita masih bicara tentang ajaran sosial gereja. Ya, ada kesempatan harus maju untuk mempresentasikan salah satu dokumen, tapi juga ada kesempatan kita mereview belum STS kemarin, ya kan? Nah, itu yang kayaknya yang terakhir. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tentang ya ada kaitannya dengan itu, tapi memang ada kaitannya asasi manusia dalam perang kitab suci. Nah, kita akan melihatnya. Tentu yang pertama nanti proses yang akan kita lalui, kita akan melihat dulu alurnya. Tapi sebelum itu kita harapannya dalam proses kita nanti ini kita masuk memahami hak asasi manusia secara pengertiannya dengan baik. Kemudian mampu menjelaskan dalam terang kitab suci dan ajaran Indonesia secara berkelompok. Maka nanti ada kelompok
kemudian ada penugasan juga nanti harus bisa dipresentasikan. Maka waktu-waktu yang akan kita lalui nanti ya kalian harus agak strict, ya. Strict itu ketat. Nanti ya harus ya strict itu dalam arti waktunya itu kalau misalnya 5 menit, 10 menit, 12 menit ya itu. Kemudian yang ketiga menyebutkan contoh-contoh pelanggaran HAM. Nah, karena nanti saya akan menyediakan beberapa kasus pelanggaran HAM. Harapannya pasti tahu yang mana yang nanti harus kalian pilih. Kemudian yang terakhir menganalisis pelanggaran HAM yang ada dalam kitab suci dan secara kelompok ya. Jadi kebanyakan nanti kelompok. Kemudian yang kedua kita nanti untuk lembar kerja yang akan kalian pakai sudah saya siapkan bisa termasuk untuk kelompoknya. Ini kita akan melihatnya dari sana. Coba ekspor. Nah, ini nanti yang akan berkumpul sampai 8 kelompok saja. Jadi ya nanti takutnya kasus yang akan ini saya akan tampilkan kasus-kasus yang boleh kalian pakai. Kemudian ini nanti kalian memilih kasus-kasus itu. Tapi sebelum masuk ke sini saya ingin tanya beberapa pertanyaan ini. Mengapa masih ada pelanggaran HAM? Di dunia ini mengapa masih ada pelanggaran HAM? Kira-kira menurut kalian kenapa sih pelanggaran HAM itu masih ada? Kira-kira kekurangan yang terjadi itu apa? Pasti ada kekurangan. Nah, kira-kira kekurangannya itu pada tahapan atau pada apa? Kok masih ada pelanggaran HAM? Saya Pak, Ya. karena dengan Suro Taisa maksudnya itu 7 besar manusia termasuk keserakahan, kemarahan. Jadi karena manusia itu punya 7 besar itu, jadi mereka itu pengen mengambil martabatnya orang lain kan? Karena mereka itu rakus. Iya, Itu karena sifat alamiah manusia. Saya kira betul karena keinginan manusia untuk tidak puas akan apa yang ada itu membuat ya dia ingin lebih. Nah, ingin lebih ini kadang-kala justru membuat orang lain itu yang merasa terdegradasi dengan kualitas hidupnya. Dengan apa? Dengan diintimidasi, dengan diserang, bahkan dengan membunuh. Betul. Kemudian pertanyaan yang kedua, pernahkah kamu tahu upaya dari kelompok atau negara yang mencoba untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran HAM? Pernah tahu nggak? Ada negara atau kelompok yang mencoba untuk mengatasi ada pelanggaran HAM? Kira-kira pernah tahu? Kelompok boleh negara atau apapun? Negara Cina Pak, jadi waktu itu membuat hukuman mati buat yang korupsi Pak. Karena korupsi itu kan melanggar hak asasi manusia, mengambil jatah rakyat yang seharusnya. Oke, itu fakta kalau dalam lingkup korupsi kemudian ada salah satu negara yang Kemudian demokrasi Pak. Baik, sekarang nah, ini ada 12, tidak saya buka semua, nanti kalian bisa buka 12 ini masing-masing kelompok pilih 2 itu sembarang asalkan kalian yakin bahwa ini bisa kalian kerjakan di waktu yang sudah disediakan di situ. Di Google Classroom nanti ada ya, ada durasi waktunya berapa ini. Silakan dilihat. Nanti saya akan mengingatkan sekarang prosesnya untuk ini, sekarang prosesnya itu ya, supaya nanti kalian juga mengikuti tahapan itu. Oke? Yang ini 12 peristiwa yang ada di Indonesia saja. Terlalu banyak nanti yang kita proses. Gak apa-apa sama Pak. Kenapa? Sama gak apa-apa. Ya kan kalian udah janjian loh, tidak apa-apa.
Kalau janjian nanti kita bahas ini ya. Kalau tahu misalnya oh, teman saya bahas ini, saya bahas yang ini malah lebih baik. Kita tidak bahas yang sama. Itu jauh lebih baik. Tapi yang penting ya tidak ada janjian satu kelompok dengan kelompok yang lain untuk membahas tema yang sama. Tapi kalau kebetulan sama, ya sudah tidak apa-apa. Itu pilihan kelompok untuk yang membahas tema yang sama. Oke Pak. Ya. Pak ini mau bertanyakan. Kelompoknya yang di gereja atau yang di pasangan? Beda Pak. Beda. Mending yang di gereja Pak. Ini yang di gereja karena nanti sudah saya pakai aja. Di gereja berarti yang tadi lu bilang di gereja. Oh teman-teman, baik. Sekarang waktunya untuk masuk ke dalam kelompok. Waktunya tidak lama loh. Karena nanti dalam proses nanti sekitar 35 menit sudah selesai. Siapa? Sekitar 30 sampai 35 menit proses semuanya selesai. Nanti ada presentasi dan juga merah yang lain. Pakai PPT apa? Pakai PPT. Dibuat dalam ya PPT nanti dikumpulkan. PPT Dikumpulkan di kertas. Nanti kalau misalnya mau ditampilkan ya ditampilkan. Nanti juga semoga bisa semua ya. Oke, coba. Silakan masuk ke kelompok. Duduk langsung. Sudah, ayo. Masuk kelompok dulu. Silakan. Sudah membagi anggota kelompoknya itu banyak. Nanti kalian harus cepat membagi. Ada petugas yang menulis, ada yang mencari, ada yang memformulasikan dan seterusnya. Silakan, akhir. Bos. Yang di gereja. Oke, juga punya bos. Kami tahu membuat PPT. Dua pembina yang diketik di Classroom itu satu. Ya, pertama adalah memilih kasus. Kalian memilih 2 dari 12 yang ada ini. Itu bagian pertama. Satunya tolong diperhatikan. Batal langsari kok yang pertanyaan. bibit ada di bawahnya perintah-perintah tugas.
Rusak, Cak. Bersama kelompok. Nah, kalau sudah mendapat ya langsung masuk ke bagian yang berikutnya untuk dalam. Ada pertanyaan-pertanyaan nanti A ini kasus pertama yang kamu pilih, B ini kasus kedua. Jadi ada dua kasus A dan B itu banyak. Jadi tolong di kolaborasi dengan masing-masing anggota kelompoknya supaya cepat. Yang bagian memperdalam ini sudah selesai, langsung ke bagian yang berikutnya. Sudah sampai mana? Yang bagian paling tidak 2-3 menit lagi langsung masuk ke bagian yang berikutnya. Mari Anda. Jadi mencari solusi dari kasus yang sudah kamu pilih tadi. Perhatikan waktu untuk proses pengerjaan di bagian yang pertama itu kan ya secara umum, tapi ini yang kamu diskusikan. Solusi ini dalam arti sesuai dengan pertanyaan ini. Ini kan diskusi kelompok. Nanti yang menurutmu ya A dan B kan ada dua. Ini juga apa yang menjadi dan latar belakang yang kamu amati sendiri dan kasusnya apa? Ya tidak terlalu sulit, hanya sering diskusi kelompok maka masuk ke bagian yang solusinya apa? Jadi fokus pada solusi ya, tapi ini didasarkan kepada piagam PBB. Kalau yang ini ada kitab suci. Makanya harus dibagi dengan kelompoknya supaya ada. Untuk bagian yang berikutnya nanti adalah ya, mengembangkan dan menyaksikan hasil melalui presentasi. Saya milih 3 saja, karena saya tidak tahu kalian kelompok berapa. Kan tahunya kelompoknya ini, tapi saya tidak tahu kelompok berapa. Saya pilih aja kelompok 1, 3, dan 8. Pagi, Pak Sas dan teman-teman. Jadi kelompok kami, saya mewakilkan dari kelompok 1 ingin menganalisa dan memaparkan dari hasil analisis kami, dan kami mengambil dari kasus yang bagian A. Itu tentang peristiwa kerusuhan Mei pada tahun 1998.
yaitu kasus latar belakang Pak. Iya. Oke, kemudian latar belakangnya dari kasus A yaitu melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi pada wanita yang Ya, kita memilih kasus yang pertama itu penembakan misterius di tahun 1982 sampai 85. Itu yang terjadi di Indonesia sejak tahun 83. Jumlah korban penembakan misterius itu pada rentang waktu 82 hingga 85 mencapai 10.000 orang. Dan untuk kasus yang kedua adalah penghilangan paksa di tahun 97 hingga 98. Pilih yang mana? Yang akan dibahas. Yang Satu aja. oh iya, yang A. Baik, jawab apa? Yang ini nggak usah. Iya. Jadi, untuk penembakan misterius, solusi berdasarkan 3BBB adalah 3B hak hidup setiap warga negara melakukan penyelidikan independen atas tindakan pelanggaran. pemerintah harus membuka arsip dan menyelidiki ulang secara transparan, memberikan kemampuan dan harus kompensasi kepada keluarga korban. Nah, sekarang masuk ke Solusinya itu perlindungan hukum yang didasarkan pada piagam PBB. 1. Penegakan hak negara harus menyelidiki kasus, menghukum pelaku dan memberi keadilan bagi korban. Terus yang kedua, semua tindakan kekerasan ditangani melalui hukum yang adil. Yang ketiga, aparat harus dilatih agar tidak menggunakan kekerasan terhadap warga sipil. Untuk yang keempat, pendapat Berapa kelompok yang sudah maju, semua nggak maju, tapi setidaknya punya gambaran. Kira-kira apa yang bisa kita rangkum dari peristiwa pelanggaran HAM, kemudian kalau kita ada pelanggaran kita mencari solusinya. Kira-kira dari rentetan ini yang bisa kita simpulkan apa? Silakan, siapa yang bisa Saya Pak. Ya, Pelanggaran HAM ini harus melalui rekonstruktif justice yang berarti hukum yang memulihkan pelaku dan juga korbannya Pak. Artinya pelakunya itu juga harus dipulihkan dari keadaan yaitu melanggar, dan yang kedua korbannya juga mendapatkan pemulihan berupa bantuan sosial, ekonomi ataupun secara fisik maupun psikologis Pak, agar kejadian ini tidak terulang kembali. Baik, terima kasih. Beberapa hal yang boleh kita simpulkan, misalnya ya, akar dari kekerasan itu adalah perbedaan kepentingan, seperti yang tadi di awal disampaikan ya. Tadi Anak karena ada beberapa keinginan yang itu membuat masalah. Kemudian ya cara mengantisipasi konflik adalah dengan relasi yang baik satu dengan yang lain. Kalau relasi nggak baik pasti akan sering muncul konflik-konflik dan terlebih nanti ya pelanggaran yang paling besar. Kemudian kalau kita merunut dari kitab suci, misalnya Yesus mengajarkan tentang tindakan kasih, ya ekstrim. Kasihnya ini kasih yang ya tidak menggunakan kekerasan, tetapi justru mengasihi musuh yang memakai kekerasan. Kemudian juga keyakinan dan kepercayaan semua orang bahwa kita semua itu adalah satu sesama. Maka dasarnya adalah dasar kemanusiaan, bukan dasar agamanya apa, kelompoknya apa, sukunya apa, tetapi dasarnya adalah dasar kemanusiaan. Itu saya kira yang menjadi poin-poin untuk kesimpulan. Yang terakhir kita coba latihan dari puisi. Oh my god. Supaya nanti ini menjadi gambaran kalian siswa mata ya memahami. Pertanyaannya, apakah saya sudah memahami makna HAM? Kira-kira paham atau belum? Ada yang belum paham makna HAM itu apa? Paham. Sudah ya? Oke, berarti sudah paham makna HAM. Secara umum ya. Kemudian saya sudah bisa menjelaskan HAM di kitab suci atau ajaran gereja. Bisa ya tadi? Kalau bisa dalam kelompok tadi dari diskusi sudah bisa atau belum? Agak kesulitan? Itu kan bisa.
Tidak ada? Oke. Kemudian saya bisa menyebutkan contoh-contoh pelanggaran HAM. Berarti yang kamu pilih berarti memang contoh-contoh pelanggaran HAM. Berarti sudah tahu ya, ini secara prinsip pasti gampang. Kemudian yang terakhir, saya bisa menganalisis pelanggaran HAM menurut Tito. Jadi bagian terakhir adalah menganalisis itu. Kira-kira sulit atau tidak menganalisis dari Tito? Bisa ya? Bisa. Baik, kira-kira ada pertanyaan untuk proses yang kita pelajari tentang pelanggaran HAM? Tidak ada? Oke, karena nanti kita masuk ke tema yang berikutnya. Yang pertama, temukan 4 hal yang terkait dengan pencabutan nyawa secara disengaja. Ini silakan dicatat. Kita akan belajar ini yang berikutnya. Temukan 4 hal yang terkait dengan pencabutan nyawa secara disengaja. Ada pencabutan nyawa secara disengaja. Yang kedua, tentukan pada kasus apa hal itu terjadi. Jadi 4 hal tentang proses pencabutan nyawa secara disengaja. Ya, yang kedua, tentukan pada kasus apa peristiwa itu. Terima kasih untuk